Saya ke Pak Dr. Kindom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira perdebatannya sudah mengerucut. Walaupun bagaimana pasti ada terra incognita, artinya ada ruang yang kosong sebenarnya. Apalagi dari perdebatan tadi kita sudah melihat harusnya kan secara turunan menurut hierarki peraturan perundang-undangan kan dari Hans Kelsen, Hans Neujalski dan Adolf Merck itu ketika suatu bentuk peraturan perundang-undangan dijalankan maka dibutuhkan memang peraturan yang lebih khusus atau pelaksana. Tadi sudah ada perdebatan karena tidak ada spektrum PP yang mengatur daripada alternatif daripada pejabat gubernur ini. Tapi dari perkembangan yang saya ingin gambarkan bahwasanya secara hukum tata negara dan hukum administrasi negara sebenarnya ini ada bersinggungan sedikit. Karena pada dasarnya dalam hukum administrasi negara itu sangat ketat apa yang dikatakan tadi beberapa akademisi dengan asas legalitas atau biasa disebut dengan Rechtmatigheid van Bestuur. Jadi segala bentuk tindakan pemerintah dalam hal ini entah itu pejabat atau bupati atau kepala daerah itu harus berdasarkan Rechtmatigheidnya. Harus ada berdasarkan aturan yang jelas sebenarnya. Itu dalam linear dalam hukum administrasi negara. Tetapi sebenarnya hal ini sebenarnya bisa mendapat alternatif. Karena saya melihat ada celah di pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Pemda juga. Kita memang agak terlalu perspektifnya ada batasan-batasan yang dibangun. Tetapi ada ruang sebenarnya. Saya melihat ada ruangnya di sini bahwasanya dalam mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak sebenarnya pejabat gubernur itu dibolehkan. Saya tidak berpikir terlalu ribet lah dalam mengelola sistem pemerintahan ini karena Philips Nonets dalam Zelig itu dalam teori hukum yang otonom itu sebenarnya ini sudah menjadi pertimbangan. Artinya begini. Kalau memang ada perdebatan tidak dipersamakan entah itu PJ, PJS, PLT, PLH umpamanya dan definisinya pun berbeda-beda, Mahkamah Agung tidak memberi penafsiran yang begitu kontradiksi juga karena pasal ini sebenarnya sudah jelas di pasal 201 ayat 9 bahwasanya pejabat yang 2000 berapa ya yang melalui pemilihan serentak ini memang diisi dengan pejabat gubernur yang memang dipilih dari beberapa kriteria atau yang dimaksudkan dari beberapa kriteria dari Kemendagrinya itu sendiri. Artinya nalar konstitusinya sebenarnya sudah jelas bagaimana mekanisme normatifnya itu diberlakukan. Tetapi saya melihat begini sebenarnya, karena kini kan presiden menjadi dalam negara presidensial itu kan presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Makanya ekornya itu tetap berujung pada relasi izin daripada presiden itu sendiri. Agar supaya kontrol terhadap pemerintah tadi dalam sistem administrasi handling dalam melakukan tindakan pemerintah itu tadi, itu tetap terukur dalam kategori hukum pemerintahan itu sendiri. Jadi sebenarnya perdebatan ini sebenarnya tidak begitu, cuma masalahnya begini mungkin. Kita terlalu mengkhawatirkan kira-kira peluang apa kira-kira yang terjadi jika instrumen ini tidak ada tiba-tiba tindakan apa yang harus kita isi begitu. Melalui RPJMD juga sebenarnya, walaupun mungkin bisa dipolitisasi atau bagaimana, tetapi di Permendagri nomor 70 2021 itu ada instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan berakhir di 2022. Mungkin bisa diperdebatkan atau ditinjau lebih lanjut, tetapi paling tidak memang misi daripada RPJMD itu kan pada visi daripada gubernur yang dipilih melalui proses demokrasi dengan legitimasi masyarakat tadi. Tetapi saya lihat beberapa instrumen ini sudah mau diakselerasi lah sebenarnya. Jadi secara konstitusional sebenarnya sudah agak bisa dijalankan,
Tetapi memang ada batasan-batasan tertentu, tapi kembali ke narasi tadi, bahwasanya kalau memang tidak dilarang ya lakukan. Tapi kalau sudah ada ketentuan yang jelas ya jangan dilakukan. Kan mekanisme peradilan kita kan jelas. Dalam welfare state itu, dalam hukum administrasi juga, kalau Anda tidak setuju dengan keputusan pemerintah, silakan jalurnya sudah jelas semuanya. Entah itu jalurnya peradilan administrasi, atau kalau ada ketersinggungan dengan dewan, bisa langsung mungkin diveto di dewan itu sendiri. Karena pada dasarnya juga kewenangan di sini saya lihat bisa mengikuti umpamanya APBD, perubahan apa semua. Ada banyak saya lihat di sini, di Undang-Undang Nomor 65 Ayat 2 juga. Dan ada batasan-batasan. Terima kasih.